Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini aku bakalan bagi informasi ke kalian tentang gimana sih cara uji normalitas, yang dimana biasanya uji normalitas ini dijadiin sebagai salah satu syarat untuk melakukan uji-uji lainnya, seperti uji independen, kemudian uji one way, dan uji two way ANOVA. Nah, sebelum aku mulai, buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya, agar channel yang aku buat ini bisa berkembang dan aku sendiri itu bisa lebih semangat untuk bagiin informasi-informasi ke kalian semua. Nah, sebelum kita mulai, ada alat-alat nih yang harus kalian persiapin untuk uji normalitas itu sendiri, yaitu aku ada SPSS, kemudian Excel, di mana Excel ini udah tercantum data-data yang akan aku gunain nantinya buat uji normalitas sendiri. Di sini ada dua kolom atau dua data yang terdiri dari berapa sampel ini? 14 sampel, yaitu kolom pertama tentang kelas eksperimen, kemudian kolom kedua tentang kelas kontrol. Nah, ada dua data yang terdiri dari 14 sampel, data pertama kelas eksperimen, data kedua kelas kontrol. Kemudian di sini aku ada catatan sedikit tentang uji normalitas sendiri. Nah, oke, kita lihat bahwa apa sih itu uji normalitas? Nah, uji normalitas itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau kan tidak? Nah, kemudian uji normalitas ini ada rumusan hipotesisnya, guys. Nah, di sini rumusan hipotesisnya, H0 itu variabel berdistribusi normal, kemudian H1 variabelnya berdistribusi tidak normal. Kemudian di sini ada dasar pengambilan keputusan, ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikansi two-tiled kurang dari 0,05 atau kurang dari 5% ya, taraf signifikansinya, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi two-tiled lebih dari 0,05 atau lebih dari 5%, maka H0 diterima. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, kita copy terlebih dahulu nih data yang mau kita olah. Kita copy, kemudian kita buka SPSS, setelah itu kita paste. Udah muncul datanya, kemudian kita rubah sedikit namanya di variable view. Ingat tadi datanya dimasukin di data view, untuk merename segala macam itu bisa di variable view. Untuk kolom pertama namanya aku ganti jadi kelas underscore eksperimen. Kemudian yang kedua aku mau ganti jadi kelas underscore kontrol. Nah, di sini ada desimalnya, aku mau rubah jadi 0 biar nggak pusing, biar lebih mudah. Aku mau ganti jadi 0. Kemudian di labelnya ini kan bisa dimasukkan spasi ya. Jadi kita buat kelas spasi eksperimen. Kemudian label kolom kedua kelas spasi kontrol. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data view. Di data view ini udah berubah, namanya udah berubah, kelas eksperimen, kemudian kelas kontrol, data-datanya juga yang tadinya ada 2 angka di belakang koma menjadi tidak ada atau berubah menjadi bilangan bulat. Kemudian lanjut langsung aja kita uji normalitas. Langkah pertama yaitu kalian pilih menu analyze, kemudian kalian klik descriptive statistik, kemudian kalian pilih explore. Klik explore. Nah, di sini muncul kotak dialog untuk uji normalitas itu sendiri. Nah, misal nih, aku mau uji normalitas kedua data atau kedua sampel atau kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Maka kalian Ctrl A atau blok aja, kalian masukin semuanya ke dependent list. Seperti ini. Kemudian
klik plots, checklist di bagian normality plot with test. Checklist, kemudian klik continue, klik OK. Kita tunggu beberapa saat outputnya keluar. Oke, sudah keluar. Kita lihat yang bawah sekali ya teman-teman, yang bawah ini. Di bagian test of normality. Kita buka kembali catatan kita tadi. Nah, di sini kan ada rumusan hipotesis dan dasar pengambilan keputusan. Kita lihat terlebih dahulu kelas eksperimennya. Kita lihat nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnovnya adalah 0,121 atau jika dijadikan persen adalah 12,1%. Nah, ini berarti nilai signifikansi kelas eksperimennya itu melebihi taraf signifikansinya atau nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, maka untuk kelas eksperimennya H0-nya diterima. Kalau H0 diterima berarti variabel berdistribusi normal. Kemudian kita lihat kelas kontrol. Kelas kontrol signifikansi Kolmogorov-Smirnovnya adalah 0,200 atau jika dijadikan persen itu menjadi 20%. Artinya, nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov kelas kontrol itu melebihi taraf signifikansi 0,05 atau 5%, atau dalam kata lain, signifikansi Kolmogorov-Smirnov kelas kontrol itu lebih dari 0,05. Maka H0 diterima yang berarti variabel berdistribusi normal. Nah, berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol itu berdistribusi normal. Kedua-duanya berdistribusi normal. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, uji normalitas, dan juga rumusan hipotesis uji normalitas itu sendiri. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Buat kalian yang mau tanya-tanya soal uji normalitas dan lain-lainnya itu bisa DM dan chat di komentar, ketik di komentar dan DM ke Instagram aku di @prisciliamp29. Kemudian buat kalian yang mau ngasih saran buat video selanjutnya atau di next video nih aku mau bikin apa, boleh di DM ke Instagram aku @prisciliamp29. Yang mau ngasih saran, yang mau ngasih komentar dan kritikan boleh juga di DM aku di Instagram prisciliamp29. Nah, jangan lupa juga buat kalian untuk like, comment, share, and subscribe. Sekian dulu, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.